Hai, selamat datang di channel Dulu Kini, menceritakan film terdahulu dan terkini. Semoga kalian menikmati. Bagaimana kabar kalian nih teman-teman? Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Little Man Ted merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Jodie Foster. Film ini bercerita tentang seorang anak cerdas berbakat bernama Fred Ted. Fred adalah salah satu contoh dari banyak anak yang mempunyai bakat istimewa. Sebelum lanjut, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen positif, dan share. Film ini dimulai ketika seorang wanita bernama Didi melahirkan putra pertamanya dan menamainya Fred Ted. Didi tak menyadari jika dirinya telah melahirkan anak jenius. Tapi, tanda-tanda anak jenius sebenarnya sudah terlihat sejak Fred kecil. Fred tidak tertarik bermain dengan anak-anak seusianya, karena Fred merasa sudah jauh di depan mereka. Fred juga menjadi pendiam dan tidak mempunyai ekspresi, sehingga Fred terlihat seperti orang bodoh, bahkan Fred diejek oleh teman-temannya. Sedangkan dari segi ilmu pengetahuan, Fred jauh lebih unggul dibandingkan teman-temannya. Ketika berada di sekolah, saat teman-temannya mempelajari satu hal, Fred sudah memahaminya terlebih dahulu. Suatu ketika, ada seorang profesor yang biasa menangani anak-anak jenius mengetahui keberadaan Fred. Fred yang merupakan anak kelas 2 SD berusia 7 tahun ini, pandai menulis puisi, melukis, memainkan piano, dan pandai dalam matematika serta fisika. Kemudian profesor itu beserta asistennya mengundang Fred dan ibunya untuk datang ke tempat mereka. Setelah sampai di rumah profesor, asistennya membawa Fred ke sebuah ruangan milik seorang wanita yang bernama Jane Grierson yang merupakan seorang profesor. Jane menunjukkan gambar ke Fred untuk mengetes kejeniusan Fred. Namun, Fred tidak bisa fokus karena dia melihat sebuah lukisan dan mencoba menerjemahkan arti lukisan tersebut kepada Jane. Tidak cuma itu, Jane juga mencoba menguji kemampuan musik Fred, di mana anak seusianya baru bisa mengenal nada-nada dasar, sedangkan Fred dapat membuat musik ciptaannya sendiri. Tidak lama berselang, Didi, ibu Fred pun masuk ke ruangan Jane. Melihat Didi masuk ke ruangannya, Jane pun menjelaskan bahwa dia biasa menangani anak jenius seperti Fred. Jane juga memberitahu kepada Didi bahwa putranya sangat berbakat. Jane sedang mencari 5 anak jenius untuk bersaing di Odyssey of the Mind, semacam olimpiade mental. Dan Jane tertarik dengan kejeniusan Fred. Namun Didi, ibunya tidak setuju, karena dia belum menyadari bahwa anaknya jenius, dan ibunya bergegas pergi membawa Fred keluar dari ruangan Jane. Keesokan harinya, Fred melihat teman-temannya sedang bermain, dan kebetulan dia akan berulang tahun yang ke-7. Fred pun bergegas turun untuk membagikan undangan kepada teman-temannya. Namun, setelah Fred membagikan undangan ulang tahunnya, teman-temannya malah membuang dan menginjak undangan dari Fred, hingga tak ada satupun teman Fred yang datang ke pesta ulang tahunnya. Kembali pada Didi, ibunya Fred. Dia menelpon Jane dan berubah pikiran tentang tawaran Jane beberapa waktu lalu. Karena suatu hal, akhirnya Didi membolehkan Fred mengikuti olimpiade di Odyssey selama beberapa minggu. Keesokannya, Jane pun membawa Fred dan keempat anak jenius lainnya ke kota Odyssey. Salah satu dari mereka ada yang jago matematika, namun sombong bernama Damon. Sesampai di Odyssey, Jane membuka acara dan sudah hadir puluhan anak jenius lainnya. Kemudian Jane memberikan instruksi untuk anak-anak jenius ini kerjakan. Saat anak-anak jenius yang lain sedang fokus belajar, Fred diam-diam mengambil pensil dan karet gelang, lalu dia pergi ke tempat yang sepi dan membuat sebuah benda. Jane menyadari tidak ada Fred di antara anak-anak jenius lainnya. Dia pun bergegas mencari dan menemukan Fred.
Saat itu ternyata Fred membuat bangun ruang yang dibuatnya, dan Jane sangat kagum dengan Fred, sehingga Jane meminta Fred untuk menunjukkan hasil karyanya kepada teman-teman yang lain. Namun Fred menolak. Kemudian Fred dan Jane pun pergi ke sebuah ruangan di mana Olimpiade sedang berlangsung. Beberapa juri sedang menguji Damon, dan Damon dapat menjawab semua soal matematika yang diberikan juri. Namun, saat pertanyaan terakhir, Damon terlihat kesulitan menjawab. Akhirnya Fred yang mempunyai kecerdasan di atas Damon tanpa sengaja menjawab pertanyaan itu. Karena kejadian itu, Damon makin membenci Fred dan mengancam agar Fred tak mengulanginya lagi. Melihat Damon yang kasar kepada Fred, membuat Jane harus lebih siaga menjaga Fred. Kini saatnya Fred yang diuji oleh para juri Olimpiade. Fred dengan mudahnya menjawab semua pertanyaan matematika. Setelah Olimpiade selesai, saat malam hari, Fred menelpon ibunya untuk menghilangkan rasa rindunya. Dia menceritakan apa saja yang Fred rasakan dan lihat saat berada di sana. Esok harinya, Fred melihat Damon yang menuju kandang kuda, dan Fred berusaha mengikutinya. Saat itu, Fred bertanya kepada Damon, kenapa Damon sangat membencinya. Ternyata, Damon cemburu saat melihat Fred dan Jane dekat, dan Damon menyadari kalau di kehidupan nyata Fred tidak mempunyai teman. Oleh karena itu, Damon pun baik kepada Fred dan mengajak Fred berkeliling menunggang kuda. Damon pun mengajak Fred untuk lomba balap kuda. Saat kuda yang mereka tunggangi sudah berlari kencang, namun Damon tidak menyadari ada tangkai pohon di depannya. Kemudian Damon menabrak tangkai pohon itu, dia terjatuh dan kepalanya terbentur ke tanah. Sesaat kemudian Jane yang mencari keberadaan Fred dan Damon menemukan mereka. Jane pun segera menolong Damon yang terjatuh. Sejak saat itu, Jane mulai menyadari bahwa Damon kehilangan kecerdasannya. Akhirnya Olimpiade selesai. Jane pun mengantar kelima anak itu pulang ke rumah masing-masing. Sejak saat itu, Fred pun memiliki teman yang menghubunginya melalui telepon. Besoknya, Fred kembali ke sekolah. Namun dia merasa sangat bosan dengan pelajaran di sekolah dan dia merasa sudah tidak cocok lagi dengan pelajaran itu. Karena bagi Fred itu terlalu mudah. Keesokan harinya, Jane menemui Didi untuk meminta izin membawa Fred untuk masuk ke perguruan tinggi selama musim panas berlangsung. Ternyata selama di audisi, Jane memperhatikan bahwa Fred kurang dapat mengeluarkan ide-ide briliannya. Awalnya Didi menolak dan dia tak mempedulikan kecerdasan yang dimiliki Fred. Didi hanya berharap Fred bisa menjadi anak normal seperti anak pada umumnya. Terlebih, Fred tidak pernah mau pergi ke perguruan tinggi. Jane pun memberitahu kepada Didi bahwa Didilah sebagai ibu yang mencoba untuk menawarkan Fred apakah Fred mau ke perguruan tinggi atau tidak. Didi pun hanya terdiam. Keesokan harinya, Didi pun bertanya kepada Fred, apakah Fred mau pergi ke perguruan tinggi. Karena takut ibunya marah, Fred pun diam saat ditanya oleh ibunya. Dengan berat hati, akhirnya ibunya mengalah dan menasihati Fred agar dia mengikuti kata hatinya. Karena ibunya menyadari potensi yang ada di dalam diri Fred. Musim panas pun tiba. Ibunya Fred dan teman-teman Fred mengantar Fred ke perguruan tinggi. Sesampainya di sana, Didi pun harus kembali ke Orlando dan meninggalkan Fred untuk berkuliah. Sebelum pergi, Didi mengingatkan Jane agar benar-benar menjaga Fred. Dan jika sesuatu terjadi pada Fred, maka tidak segan-segan Didi akan membunuh Jane. Setelah itu, Jane mulai memberitahu Fred tentang aturan di sana dan benda-benda apa saja yang menjadi milik Fred. Saat itu, Jane dengan baik mengurusi kebutuhan Fred. Keesokan harinya, Fred memasuki kelas dan terlihat dia satu-satunya mahasiswa yang paling muda. Tak lama berselang, profesor memasuki kelas. Profesor itu menjelaskan bahwa mata kuliah yang dia bawakan adalah fisika kuantum dan bukan fisika pendidikan.
terlihat kebanyakan mahasiswa keluar kelas dan hanya terlihat beberapa mahasiswa yang bersedia mengikuti mata kuliah fisika kuantum termasuk Fred. Setelah kelas selesai, Fred bergegas keluar untuk mencari Jane. Namun, terlihat beberapa mahasiswa terkenal yang sedang bermain-main di luar kelas. Salah satu dari mereka melemparkan globe dan mengenai kepala Fred, hingga Fred pingsan. Tidak lama berselang, Jane mendekati Fred yang telah pingsan dan dikelilingi mahasiswa lain. Jane sangat khawatir jika Fred kehilangan kecerdasannya, seperti halnya yang terjadi pada Damon. Akhirnya, Fred pun sadarkan diri di sebuah ruangan. Saat itu tiba-tiba Didi menelpon Jane untuk bisa berbicara dengan Fred. Namun, Jane yang khawatir Didi mengetahui apa yang telah terjadi dengan Fred, mengatakan Fred tak dapat bicara dengan Didi. Namun, Fred meminta sendiri kepada Jane untuk bisa berbicara dengan ibunya. Akhirnya, Jane pun memberikan telepon itu, kemudian Fred dan ibunya asik mengobrol. Besoknya, Fred yang sudah pulih kembali ke kelas dan belajar seperti biasanya. Saat profesor menjelaskan materi perkuliahan, tidak ada satupun mahasiswa yang memahami materi itu. Namun Fred ternyata memahami materi itu dan dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan profesor, hingga seluruh teman-temannya di kelas itu mencontek kepada Fred. Setelah kelas berakhir, Fred menuju kafetaria dan membaca buku di sana. Saat itu terlihat orang yang tak sengaja melemparnya globe mendekati Fred. Dia bernama Eddie. Eddie pun menanyakan kabar Fred, dan dari situlah terlihat Fred dan Eddie semakin akrab. Bahkan Eddie membawa Fred untuk berkeliling, dan pada suatu saat Eddie membawa Fred ke sebuah ruangan dan bermain piano bersama-sama. Eddie juga membawa Fred ke tempat biliar dan mengenalkan Fred ke teman-temannya. Ketika Eddie sedang bermain biliar, seketika Fred menghitung jarak bola biliar satu dengan lainnya. Karena asyik menghabiskan waktu bersama Eddie, Fred pun telat pulang. Jane akhirnya meminta Fred untuk tidak mengulanginya lagi. Karena Jane sangat mengkhawatirkan keadaan Fred, namun Fred justru merasa dikekang. Sebenarnya Jane tidak mengizinkan Fred bermain biliar karena tidak sesuai dengan usianya. Dan Fred pun berteman dengan seseorang yang usianya jauh dari Fred. Fred pun kembali menelpon ibunya dan menceritakan bahwa dia mempunyai teman baru bernama Eddie. Keesokan harinya, Fred memberanikan diri ke rumah Eddie untuk mengajaknya bermain. Namun, Fred dikejutkan dengan pemandangan di mana Eddie sedang tidur dengan seorang perempuan. Eddie pun kaget dan mengusir Fred. Tak lama kemudian, Eddie memakai pakaiannya dan mengejar Fred. Saat itu, Eddie memberikan pemahaman kepada Fred bahwa apa yang dilihat tadi adalah khusus orang dewasa, dan Fred pun merupakan anak kecil dan Eddie orang dewasa. Eddie pun menjelaskan bahwa mereka berteman namun tidak dapat setiap hari bermain bersama, karena Eddie juga harus bermain dengan teman seusianya. Eddie juga menjelaskan bahwa dia bukan pengasuh Fred dan tidak bisa setiap saat bisa bermain dengan Fred. Mendengar hal itu, Fred tersadar dan dia pun bergegas pergi. Fred pun menyadari hidup dengan orang dewasa tidak membuat mereka memahami Fred. Bahkan saat Fred bermimpi buruk dan menceritakan kepada Jane, Jane justru memberi ide yang tidak masuk akal dan Fred kecewa kepada Jane. Saat malam hari, Fred yang rindu dengan ibunya akhirnya menelpon ibunya. Namun yang mengangkat telepon adalah temannya sendiri. Fred mendengar temannya itu sedang merayakan pesta kembang api tanpa dirinya. Esok hari, ibunya mengirimkan foto-foto ibunya dan teman-temannya yang telah melaksanakan pesta kembang api. Namun Fred justru kecewa bukan malah bahagia. Hal itu membuat Fred kecewa karena ibunya tidak mengangkat telepon Fred dan justru berpesta dengan teman-temannya. Besoknya, Fred dan Jane diundang wawancara di stasiun televisi dan Didi pun melihat anaknya yang sedang diwawancarai.
Fred saat itu terlihat tidak nyaman karena host bertanya keberadaan ibu Fred. Dan tak disangka, Fred yang terlanjur kecewa mengatakan bahwa ibunya telah meninggal dunia. Host bertanya apakah Fred bisa memainkan piano, dan Fred mengatakan dia tak dapat bermain piano. Ada apa dengan Fred? Fred pun ingin membaca puisi, dan puisi yang ia bacakan adalah tentang dirinya dan ayahnya. Tak disangka, Fred menjawab di luar dugaan dan terlihat dia sedang kesal. Di sisi lain, Didi ternyata sedang menjaga dua anak sahabatnya yang sedang bermain di kolam renang. Saat Didi memeriksa keluar, ternyata salah satu anak sahabatnya itu tenggelam. Didi panik dan kacau sama seperti Jen yang tak menyangka jawaban-jawaban yang Fred berikan saat host bertanya sungguh membuat kecewa. Setelah Fred selesai membaca puisi, dia bergegas keluar dan melihat di halte ada seorang ibu bersama kedua anaknya. Fred sangat iri melihatnya. Saat dia kembali ke rumah Jen, Fred merusak telepon agar ibunya tidak kembali menelpon. Saat malam harinya, ternyata Didi datang ke rumah Jen dan menemui Fred, dan emosi Fred mulai mereda. Fred juga berbicara kepada Didi bahwa dirinya telah membuat Jen kecewa. Ibunya pun berkata jika Jen tak membenci Fred. Melihat hal itu, Jen pun menyadari kesalahannya yang telah keras mendidik Fred, hingga Fred tak bahagia dengan kecerdasannya. Fred justru tak merasa nyaman dan dia merasa tertekan. Setelah kejadian itu, Fred pun kembali ke rumah ibunya dan hubungan mereka sudah membaik. Beberapa waktu kemudian, Fred merayakan ulang tahunnya, dan semua orang terdekat Fred pun datang ikut merayakannya. Jen yang masih merasa bersalah datang membawa kue ulang tahun, dan Didi mempersilahkan Jen untuk berdansa dengan Fred. Jen juga memberi mainan mobil-mobilan. Saat itulah hubungan Fred, ibunya Fred, dan Jen semakin membaik. Didi dan Jen pun memperlakukan Fred seperti seusianya, dan Fred pun bahagia mendapatkan kasih sayang dari ibunya, Jen, serta orang-orang terdekatnya.